Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin. Nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Thumma amma ba'd. Kembali kita melanjutkan pelajaran kita dengan membaca buku Pasar Muslim dan Dunia Makelar. Insya Allah di kesempatan kali ini kita akan membaca di bagian kuli panggul dan pedagang asongan. Bagi Anda yang punya bukunya silahkan dibuka di halaman 119. Di antara unsur pelengkap yang tidak ketinggalan di pasar adalah kuli panggul dan pedagang asongan atau pedagang kaki lima PKL. Hampir semua pasar tidak lepas dari kehadiran mereka, sehingga semakin meramaikan suasana kemeriahan di pasar. Apa yang bermasalah dengan kuli panggul dan PKL, pedagang kaki lima? Tiga hal yang menarik untuk kita bahas terkait posisi mereka di pasar adalah: pertama, legalitas kehadiran mereka di pasar; yang kedua, uang jaminan untuk mendapatkan izin beraktivitas di pasar; dan yang ketiga, menjual KTA, kartu tanda anggota. Dan ini umum di masyarakat, menjual KTA PKL atau KTA kuli panggul ke orang lain. Kita akan bahas satu-satu. Semoga Allah mudahkan. Yang pertama adalah legalitas kehadiran PKL dan kuli panggul di pasar. Jadi seperti yang kita tahu, posisi PKL dan kuli panggul, dia tidak punya tempat khusus yang menetap seperti layaknya ruko atau misalnya lapak tertentu. Nah, bolehkah kemudian ada kehadiran orang lain di pasar sementara dia tidak memiliki tempat tertentu? Pasar adalah properti milik umum, sehingga siapapun memiliki hak yang sama untuk mencari rizki di pasar, baik dengan berdagang atau aktivitas yang lainnya. Di masa Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau menetapkan kesamaan hak pengguna pasar, sebagaimana kesamaan hak menggunakan masjid. Dalam Tarikh At-Tabari disebutkan, salah satu pernyataan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, al-aswaqu ala sunnatil masajid. Man sabaqa ila maq'adin fahuwa lahu hatta yaquma minhu ila baitihi aw yafrugha min bai'ihi. Pasar itu mengikuti aturan masjid. Man sabaqa ila maq'adin, siapa yang lebih dulu dapat tempat, fahuwa lahu, maka itu menjadi haknya, hatta yaquma minhu, sampai dia tinggalkan tempat itu, ila baitihi, dia pulang ke rumahnya, au yafrugha min bai'ihi, atau dia telah menyelesaikan transaksinya, sehingga tidak melarang orang luar yang masuk. Maka misalnya ada orang yang baru saja datang dari luar kota, bawa barang, kemudian dia jual sendiri ke pasar, tidak dilarang. Sebagaimana ketentuan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, al-aswaqu ala sunnati al-masajid. Berdasarkan ketentuan ini, siapapun berhak untuk mencari penghasilan di pasar meskipun tidak memiliki izin khusus. Sehingga bukan syarat untuk jualan di pasar harus punya izin khusus. Baik, ini saya berbicara untuk mereka yang tidak menempati ruko atau lapak tertentu, di mana dia datang hanya untuk jualan dan tidak punya izin khusus. Hanya saja, pemerintah berhak menertibkan kegiatan di pasar. Misalnya dengan membatasi jumlah PKL atau kuli panggul. Saya katakan ini hak pemerintah, karena mereka bertanggung jawab untuk menertibkan kegiatan yang ada di masyarakat.
Tujuannya bukan dalam rangka melarang elemen masyarakat untuk melakukan aktivitas mencari penghasilan di pasar, namun tujuannya adalah untuk menghindari gesekan dan potensi konflik sesama pelaku pasar. Dan ini termasuk di antara bagian dari maslahat, menghindari potensi gesekan dan konflik antara sesama pelaku pasar. Terdapat kaidah yang mengatakan tasarruful imami manutun bil maslahah. Kebijakan pemimpin itu mengikuti yang paling maslahat. Sehingga ini memberikan kebaikan bagi masyarakat, maka kebijakan pemimpin harus menyesuaikan dengan standar kebaikan yang ada di masyarakat. Untuk melakukan itu, pemerintah bisa menerapkan adanya kebijakan setiap PKL, pedagang kaki lima atau kuli panggul yang ingin bekerja di pasar harus memiliki kartu resmi. Misalnya KTA, kartu anggota. Insya Allah kebijakan semacam ini dibolehkan dengan tujuan untuk menertibkan pasar. Baik. Dan seperti ini kembali kepada urf ya. Sehingga misalnya ada pedagang yang dia punya KTA. Lalu ada pedagang yang nggak punya KTA. Dan itu dimaklumi oleh para pedagang di pasar yang lain. Dalam arti hal itu diperbolehkan dan dianggap bukan pengganggu. Maka insya Allah tidak masalah ketika pedagang yang lain juga ikut berdagang di sana. Selanjutnya yang kedua. Keberadaan uang jaminan untuk mendapatkan izin bekerja di pasar. Informasi yang saya dapatkan, untuk bisa mendapatkan KTA, itu membayar senilai tertentu. Tapi nanti akan dikembalikan jika dia sudah selesai. Sehingga misalnya dia mau pensiun, mengundurkan diri, atau pindah pekerjaan, dia bisa serahkan KTA-nya, lalu uangnya dikembalikan. Bagian ini kita sedikit membahas teknis, bagaimana cara menertibkan PKL dan kuli di pasar. Setiap PKL dan kuli di pasar harus memiliki KTA, kartu anggota. Untuk bisa mendapatkan KTA, PKL dan kuli harus mendaftar sebagai member dengan membayar nilai tertentu sebagai uang jaminan. Baik, boleh nggak uang jaminan seperti ini? Karena statusnya hanya uang jaminan, maka uang itu tidak pindah hak milik. Nah, ini catatan yang penting ya. Uang itu tidak pindah hak milik. Sehingga bisa ditarik kembali jika PKL atau kuli itu hendak mengundurkan diri. Mengapa harus ada uang jaminan? Ada banyak manfaat dengan keberadaan uang jaminan ini. Setidaknya sebagai alat pengaman ketika yang bersangkutan melakukan tindakan yang merugikan orang lain. Dan jaminan diperbolehkan selama di situ ada ikatan antara satu orang dengan orang yang lain. Sehingga ketika Anda misalnya melakukan transaksi yang belum selesai atau melakukan kerjasama dengan orang lain, atau ikatan apapun, misalnya ada orang yang mau tinggal di sebuah kampung selama anggaplah misalnya 2 bulan dan masyarakat belum 100% percaya. Lalu oleh Pak Dukuh diminta kamu bayar jaminan sekian, misalnya 2 juta. Nanti kalau mau pergi kami kembalikan uang itu. Tujuannya apa? Posisi uang jaminan ini adalah kalau dia melakukan tindakan yang berbahaya, melakukan tindakan yang merugikan orang lain, uang jaminan ini nanti bisa dijadikan sebagai ganti rugi. Dan itu bagus dalam rangka untuk pengikat agar orang tidak berpotensi melakukan penyimpangan. Atau sebagai pengikat komitmen agar mereka selalu tersedia di pasar. Sehingga masyarakat yang membutuhkan jasa mereka akan terlayani.
Maka kuli panggul nggak boleh seenaknya sendiri ya. Hari ini masuk, besok tidak, masuk, tidak. Jadinya kadang ada, kadang tidak. Dan itu akan menyebabkan kesulitan masyarakat. Karena itu besar kecilnya uang jaminan kembali kepada kebijakan pemerintah. Intinya nominal yang dianggap cukup bernilai jika harus hilang karena pelanggaran. Baik. Dan secara hukum syar'i, uang jaminan itu masuk dalam kategori akad tawthiqat, yaitu penjaminan kepercayaan. Dan akad ini boleh dilakukan untuk setiap transaksi muamalah yang melibatkan peluang resiko. Akad tawthiqat itu boleh dilakukan untuk setiap transaksi muamalah yang melibatkan peluang resiko. Di antaranya pemberian uang jaminan. PKL dan kuli yang bekerja di pasar berarti dia menjadi pemberi jasa resmi untuk para pengguna pasar. Ada peluang terjadinya pelanggaran maupun yang lainnya. Misalnya dia menipu atau mengambil hak orang lain, maling, malak, dan seterusnya. Dengan keberadaan uang jaminan, kalau ada yang macam-macam, duit ini bisa hilang. Dan tadi ya, selama di situ ada peluang resiko, boleh bagi kita untuk minta uang jaminan. Karena itu keberadaan uang jaminan sangat dibutuhkan. Misalnya ada orang ya, yang mampir kemudian pingin nginep di sebuah fasilitas umum, di masjid atau di mana pesantren atau di mana, dan bisa jadi kita belum percaya. Lalu kita minta kepada yang bersangkutan, tolong serahkan KTP, nanti kalau mau pulang silahkan diambil, akan kami serahkan, akan kami kembalikan. Dan bisa ditambah kalau misalnya KTP tidak terlalu kuat, ini KTP udah kuno kayak gini, sudah masa berlakunya udah habis, bukan KTP seumur hidup. Lalu Anda menetapkan bisa nggak ngasih uang jaminan 1 juta, simpen 1 juta plus KTP. Nah nanti kalau dia mau pulang itu dikembalikan. Dan sekali lagi seperti ini tujuannya adalah untuk keamanan. Karena itu keberadaan uang jaminan sangat dibutuhkan jika melibatkan peluang resiko. Baik, walhamdulillah. Ini juga bisa berlaku untuk yang lain. Karena akad tawthiqat itu akad yang cukup longgar. Dalam arti bisa dilakukan selama ada tujuan besar, yaitu dalam rangka untuk penjaminan kepercayaan. Sehingga nggak ada transaksi jual beli, nggak ada transaksi apapun, tapi Anda minta akad tawthiqat boleh. Anda minta uang jaminan diperbolehkan. Baik. Sebagai contoh misalnya ya, keberadaan akad tawthiqat dalam transaksi, dalam sebuah akad yang di situ tidak ada jual beli. Misalnya pesan barang. Pesan barang itu tidak mengikat. Sehingga boleh dibatalkan kapanpun. Boleh dibatalkan secara sepihak. Namun, diperbolehkan bagi orang yang dipeseni untuk minta jaminan. Sebagai contoh misalnya, dalam praktek leasing ya. Ini ada bank, ini ada dealer. Ini bank syariah. Ya. Ini konsumen. Konsumen butuh motor. Dia datang ke bank syariah. Ini salah ya sebenarnya. Harusnya kalau butuh motor ke dealer bukan ke bank. Tapi karena dia nggak punya uang, maka dia melakukan yang pertama ini. Dia datang ke bank syariah. Nggak punya duit, pengen beli motor. Lalu dia pesan motor yang diinginkan. Saya pengen motor yang mereknya seperti ini, dan seterusnya. CC sekian, tahun sekian.
Setelah deal transaksi, di sini kan tidak ada motor, bank belum punya motor. Apakah bank boleh melakukan praktek jual beli? Tidak boleh. Jadi di nomor 1 tidak ada jual beli. Kenapa tidak ada jual beli? Karena bank belum punya barang dan menjual barang yang belum dimiliki penjual hukumnya dilarang. Yang kedua, sebagai konsekuensinya tidak ada DP, nggak boleh ada DP. Karena nanti jadinya kalik bil kalik, jual beli utang dengan utang. Yang ketiga, boleh nggak ada jaminan? Boleh ada jaminan. Tapi jaminan ini sifatnya adalah jaminan keseriusan. Sehingga bank boleh minta ke konsumen, Bapak pesan ini ya, apa jaminannya kalau Bapak ini serius? Ya baik, saya kasih jaminan. Berapa? Nah ini bebas nilainya. Misalnya 10% dari dari harga motor atau sekian persen bebas. Ini nilainya bebas. Loh, belum ada akad kok sudah ada uang jaminan. Uang jaminan tidak harus ada akad. Karena fungsinya tadi hanya untuk jaminan kepercayaan. Sehingga bank bisa minta, apa jaminan kalau Bapak itu serius mau beli, serius pesan, bukan orang main-main ya. Meskipun dia, konsumen ini boleh untuk tidak jadi beli. Sehingga ketika dia melihat, loh kok motornya kayak gini, saya nggak jadi beli kalau kayak gini. Saya pesennya seperti ini, warna hitam, ini warna biru. Akhirnya konsumen mundur, nggak jadi beli. Sah-sah saja dan itu diperbolehkan. Atau alasan yang lain misalnya, wah itu kemahalan, masuk modalnya 20 juta, dijual 100 juta. Untungnya bank 80 juta. Nggak mau saya, kemahalan. Seperti itu, boleh bagi konsumen untuk mundur. Dan kalau konsumen mundur dengan alasan yang benar, ya, ini dikembalikan. Jaminan ini dikembalikan. Adanya uang jaminan sebagai tanda keseriusan dalam skema seperti ini, ya, dalam skema seperti yang tadi kita ceritakan, ini diistilahkan oleh para ulama dengan sebutan hamish jiddi. Hamish jiddi ya. Dan ini diperbolehkan oleh sebagian ulama karena fungsi dari hamish jiddi hanyalah untuk jaminan. Baik. Artinya kita dapat pelajaran bahwa keberadaan jaminan itu tidak harus ada akad. Sehingga akad tausiqat itu akad untuk penjaminan kepercayaan. Ini boleh dilakukan sekalipun di situ tidak ada akad jual beli. Baik. Kita lanjutkan. Nah, berikutnya, bolehkah menjual KTA PKL atau kuli panggul ke orang lain? Sehingga ada orang yang mau mundur, pindah profesi, KTA-nya dijual ke orang lain. Peluang pasar atau peluang dapat penghasilan tidak boleh dijual. Karena peluang tidak bisa diserah terimakan, sehingga termasuk jual beli gharar. Ya. Sebagaimana dalam teori jual beli gharar, ya, kita buat keseimbangan antara iwad dan muawad. Di sini bayar nilai tertentu. Misalnya anggaplah 2 juta. Muawadnya apa? Peluang. Peluang di sini ada banyak ragam. Peluang pasar, peluang dapat konsumen, peluang. Peluang itu jelas atau tidak? Tidak jelas. 2 juta ini jelas. Peluang pasar tidak jelas.
Sehingga ada bagian yang jelas dan ada yang tidak jelas. Ketika dilakukan transaksi, sementara tidak terjadi keseimbangan dalam kejelasan, maka skema transaksi ini statusnya adalah gharar. Ini transaksi yang gharar, hukumnya dilarang. Baik, insya Allah cukup mudah dipahami ya. Sehingga Anda bisa perhatikan nilai kejelasannya ketika iwad dan muawwad di situ tidak berimbang nilai kejelasannya, maka transaksi itu adalah transaksi yang gharar. Kita kasih contoh di mana penerapan di situ ada bentuk jual beli peluang. Misalnya PKL di pasar Tanah Abang. Penghasilan per bulannya antara 5 sampai 7 juta. Lebih tinggi dibandingkan ASN Jogja ya. Si A seorang PKL yang sudah berpetualang di Tanah Abang selama 10 tahun. Dulu dia daftar member PKL senilai 10 juta, daftar member PKL. Ketika si A hendak pulang kampung, dia jual kartu member PKL Tanah Abang ke si B seharga 20 juta. Naik 100%. Tindakan semacam ini tidak diperbolehkan karena nilai 10 juta, yaitu selisih dari 20 juta harga KTA, hakikatnya adalah pembayaran peluang pasar. Kamu nanti 2 bulan sudah nutup, 3 bulan sudah nutup. Karena penghasilan saya sebulan itu 5 sampai 7 juta. Jadi kamu cukup bayar 20, yang 10 juta gantiin uang saya yang jadi jaminan. Yang 10 juta, nah nanti itu uang saya. Hak saya karena kamu beli beli KTA saya. Berarti di sini menjual peluang pasar PKL Tanah Abang yaitu penghasilan antara 5 sampai 7 juta. Dan ini sesuatu yang sangat tidak terukur dan ini termasuk jual beli gharar. Sehingga transaksi ini kenapa kita sebut sebagai transaksi gharar? Ada nggak jaminan kalau PKLB dia dagang di situ akan mendapatkan nilai sekian? Tidak ada. Ketika tidak ada, berarti uang yang dia bayarkan senilai 10 juta tadi nggak jamin bisa dapat itu. Baik. Terus yang boleh dilakukan yang seperti apa? Yang boleh dilakukan adalah bagi PKL atau kuli yang hendak meninggalkan profesinya, maka dia bisa kembalikan, nah ini kata kuncinya ini, kembalikan KTA itu ke pihak yang berwenang. Pengawas pasar, pemerintah sudah punya itu ya. Dan selanjutnya uang jaminannya dikembalikan. Selanjutnya uang jaminannya dikembalikan oleh pengawas pasar. Sementara bagi PKL atau kuli panggul yang baru dipersilahkan mendaftar sesuai prosedur yang berlaku. Dengan cara ini tidak ada bentuk untung-untungan. Anda ada PKL atau kuli yang sudah mendaftar, kemudian sebulan setelahnya dia mengundurkan diri, dia tetap bisa mengambil haknya secara utuh. Karena bisa jadi dia sudah beli, terus sakit-sakitan, akhirnya keluarganya melarang ke pasar. Nah, dia rugi 20 juta. Tidak dapat apapun. Paling yang bisa diuangkan adalah jaminannya. Dan itu menyebabkan ruginya PKL yang baru tadi. Baik. Dan praktek seperti ini cukup banyak di masyarakat. Yang sering kita jumpai ya, seperti lapak di pinggir jalan. Ini ada satu jalan yang jalan gede, jalan protokol, rame ya. Ini adalah jalan biasanya yang gede itu Ahmad Yani. Di jalan ini wah banyak ya, nasi goreng, kuitiau, kemudian ini putu, ini apa lagi? Soto dan aneka lapak makanan. Masya Allah. Ya.
Ada lapak A, B, C, D, sate, ya. Yang ini soto, dan aneka lapak makanan. Kadang begini ya, salah satu ini mau mundur, ini mau pulang kampung, sehingga nggak lagi jualan. Digantikanlah oleh P. P itu suruh bayar. Kamu boleh jualan di sini P, gantiin saya ya, tapi bayar 20 juta. P disuruh bayar. Padahal D ini ketika menempati gratis. Itu fasilitas yang diberikan oleh pemerintah, dan mereka masing-masing memang bulanan ada bayar. Ya. Ini bulanan store ke dinas terkait, sehingga mereka bayar. Tapi kalau ini ketika ganti lalu diminta untuk bayar, ini bayar apa? Tidak lain bayarnya adalah peluang pasar. Sehingga kalau misalnya bayar 20 juta, maka kalau kita pakai teori iwad dan muawad tadi, ya, ini iwad dan muawad, ini 20 juta. Jelas. Muawadnya apa? Sewa tempat, pilihan 1, sewa tempat. Pilihan yang kedua, perlengkapan. Yang ketiga, karena potensi pasar. Baik. Jika kita pertimbangkan, yang pertama tidak mungkin. Yang pertama ini tidak mungkin. Kenapa ini tidak mungkin? Itu bukan pemilik D. Ini bukan pemiliknya D. D tidak memiliki ini. Perlengkapan tidak sampai senilai 20 juta. Ya mungkin perlengkapan ada. Nanti tendanya kamu pakai, gerobak ini kamu pakai, anggaplah total harganya 5 juta. Terus yang terbesar yang mana? Ini. Yang menarik bagian ini. Ini kamu nanti omset, atau di sini saya lebih cocoknya saya tulis peluang omset aja. Peluang omset. Kamu nanti bisa dapat omset, peluang omset. Nah, peluang omset sifatnya tidak jelas. Karena bisa laku, bisa tidak. Sehingga ketika ini dilakukan, maka yang terjadi keseimbangannya adalah 20 juta, dia dapat peluang omset dan perlengkapan. Yang ini 5 juta. Jelas ya, harga ini 15 juta. Dia jual harga 15 juta. Apa hukum seperti ini? Goror. Kenapa goror? Dominan tidak jelas. Ini jelas, yang ini tidak jelas. Sehingga dominan tidak jelas, terjadilah goror. Maka 20 juta yang dia bayarkan adalah transaksi goror. Praktek seperti ini tidak diperbolehkan, karena ketika itu dilakukan berarti ada jual beli yang goror. Wallahu a'lam. Sehingga kalau ada lapak kemudian orangnya mau pergi dan itu adalah tempat umum, maka orang yang lain berhak untuk menggantikannya sesuai dengan prosedur yang berlaku. Wallahu ta'ala alam. Walhamdulillahirabbil alamin. Baik, selesai sampai di sini terkait masalah PKL, pedagang kaki lima, kuli, pedagang asongan, dan seterusnya. Dan insya Allah di pertemuan berikutnya kita akan bahas keributan di pasar berikutnya, yaitu masalah parkir kendaraan. Yang ini Masya Allah termasuk di antara masalah dunia, ya. Tidak hanya Indonesia, termasuk juga di negara-negara yang lain terkait parkir kendaraan.
Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'du. Kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa di mana saja antum berada. Saya sekarang berada di lantai 2 pembangunan sekolah Islam yang dibina oleh Ustadz Aminur Ba'is di bawah Yayasan Amal Abadi. Mereka sedang membangun sekolah SD yang rencananya insya Allah 3 lantai. Dan sekarang para pemirsa dan kaum muslimin bisa melihat ya, di sebelah kanan saya dan kiri juga terlihat ya, ini sedang pembangunan untuk lantai yang ketiga. Dan di bawah masih juga tahap ya pembangunan lantai dasar, lantai 2. Tentunya pembangunan yang memakan biaya, membutuhkan ya donasi yang luar biasa. Oleh karena itu, saya memanggil kita semua. Saya atas nama Muhammad Nur Ihsan, salah seorang anggota Dewan Fatwa, mengajak kita semua. Mari kita bersama-sama meringankan beban saudara kita, membantu saudara kita untuk ya kelangsungan pembangunan sekolah dasar ya Islam yang dibina oleh Ustadz Aminur Ba'is. Dan tentu apa yang saudara dan kaum muslimin infakkan di jalan tidak akan sia-sia sisi Allah Subhanahu wa taala. Kesempatan yang baik untuk kita berinvestasi akhirat. Mari bersegera kita meraih ridha Allah dengan menginfakkan sebagian harta yang Allah titipkan bagi kita, dan itulah sesungguhnya yang akan menjadi bagian untuk kita. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan kita senantiasa melindungi Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita senantiasa dijaga oleh Allah dengan menginfakkan sebagian harta yang Allah titipkan bagi kita. Allahumma amin. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuh wa huwa khairur raziqin. Alhamdulillahirrabbilalamin. Selanjutnya kami persilahkan bagi Anda yang mau bergabung. Silahkan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya Andri di Jakarta Ustaz. Silakan Bapak. Saya mau nanya tentang bab yang kemarin Ustaz. Bab Iqolah. Itu kalau saya punya nota Ustaz, tapi saya bikin catatan di belakangnya, barang boleh dikembalikan dengan cara-cara tertentu. Itu gimana Ustaz? Itu kan perjanjiannya di awal saya kasih. Barang boleh dikembalikan dengan syarat tertentu. Ya, misalnya selama toko masih buka, aksesoris barang tidak dicopot. Habis itu saya bikin jika nominalnya besar, mungkin toko membutuhkan waktu pengembalian dana sampai 1 bulan maksimal paling lama. Jadi saya terima orang ngembaliin barang tanpa alasan apapun begitu. Baik. Cukup Bapak. Itu cukup Ustaz. Assalamualaikum. Jazakallah khair Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya pahami dari apa yang Bapak nyatakan ya, di sebuah nota, kemudian penjual membuat pernyataan, di situ sifatnya adalah penerimaan iqalah. Bukan dalam rangka untuk buyback, bukan dalam rangka untuk dibeli kembali, disebabkan karena permintaan dari pembeli atau kesepakatan kedua belah pihak. Sehingga Anda bisa bedakan dua hal ini ya, antara baik wafa. Baik wafa. Sebenarnya baik wafa itu lebih kepada permintaan pembeli. Permintaan pembeli. Saya ulang, bukan permintaan pembeli, permintaan penjual. Lebih kepada permintaan penjual. Sedangkan kalau iqalah itu sifatnya adalah
uzur dari pembeli. Jadi yang bermasalah di Iqalah itu di posisi pembeli. Baik, saya kasih contoh untuk baik wafa. Contoh baik wafa seperti ini. Seorang mahasiswa, dia datang ke orang kaya, dia butuh duit. Lalu mahasiswa ini menyerahkan sebuah laptop. Pak Haji, saya butuh duit 5 juta. Ini laptopnya mahal ya, misalnya MacBook ya. Ini MacBook, harganya 20 juta. Saya jual ke Pak Haji 10 juta saja. 10 juta. Saya butuh uang 5 juta, saya jual ini MacBook 10 juta. Tapi ada perjanjiannya ya. Dalam waktu 6 bulan, berarti posisi mahasiswa ini sebagai penjual. Jika dalam waktu 6 bulan, saya bisa mengembalikan 10 juta, tolong laptopnya dikembalikan. Berarti bentuknya yang di awal apa? Mengembalikan uangnya. Uangnya akan saya kembalikan. Tolong barangnya dikembalikan. Sudah? Itu bentuk jual beli wafa. Dan jual beli wafa ini dipahami oleh para ulama sebagai utang bergadai. Utang bergadai. Sehingga kenapa transaksi ini tidak bisa disebut sebagai jual beli? Karena hakikatnya adalah utang bergadai. Saya utang 10 juta dari Pak Haji. Sebagai jaminannya MacBook. Nanti dalam waktu 6 bulan kalau saya bisa mengembalikan 10 juta, tolong barang gadainya dikembalikan. Hakikatnya itu. Maka yang lebih butuh di situ adalah butuh uang dari posisi penjual. Lalu nanti ada sementara dia belum mau melepas barangnya. Sehingga saat dia lakukan itu, seolah-olah itu seperti jual beli, padahal hakikatnya bukan jual beli. Beda dengan Iqalah. Dalam praktek Iqalah, jual belinya itu jual beli resmi. Jadi memang betul-betul ingin jual beli. Pihak penjual merasa senang ketika barangnya itu lepas. Ketika barangnya laku. Tapi dia ngasih uzur kepada para pembelinya, kalau sekiranya kamu nggak cocok, silahkan dikembalikan. Saya terima. Sehingga di posisi ini, bukan karena penjual butuh duit, yang kemudian dia utang dari pembeli, bukan. Tapi dia dan penjual senang kalau barangnya itu hilang. Barangnya lepas itu senang. Tapi dia memberikan uzur kepada pembeli. Kalau sekiranya pembeli tidak cocok, saya ngasih uzur, boleh untuk dia kembalikan. Itulah Iqalah. Baik. Karena itu, tertulis di nota dengan bunyi seperti tadi ya. Silahkan, barang boleh dikembalikan jika tidak cocok dengan ketentuan 1, 2, 3, 4. Makanya Anda sebenarnya berharap kalau bisa nggak usah dikembalikan. Laku itu lebih senang kita daripada dikembalikan. Tapi kita menerima pengembalian. Itulah bentuk Iqalah. Dan ini disebutkan di awal, silahkan. Sehingga pihak toko memberikan kelonggaran bagi konsumennya. Kalau nanti Bapak kayaknya nggak cocok, selama segel belum dirusak, selama A, B, C, Bapak boleh mengembalikan. Dan kalau itu disepakati, jadinya khiyar syarat. Kalau itu disepakati, jadinya khiyar syarat. Baik, saya dikasih waktu berapa? 3 hari, silakan bawa pulang. 3 hari, 2 hari, atau sehari. Nanti silakan bawa pulang. Berarti itu dikasih khiyar syarat. Wallahu a'lam. Baik, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nah, begini, jadi ada teman anak ini terlilit utang riba kan. Tidak kerja, rentenir sampai dia nggak bisa kerja. Jadi kemarin ke rumah anak minta lunasi semua utang-utang itu dengan membawa surat rumah. Nah, jadi saya lunasi utang-utang riba itu. Jadi saya minta dia ngangsur 3 juta apa berapa per bulan. Itu tanpa ada lebih dari utang pokok tadi. Misalnya 20 juta saya minta cicil
semampunya 3 juta dari dia per bulan dari gajinya. Jadi sampai itu lunas. Jadi kemudian surat rumah itu sebagai jaminan anak pegang kan. Jadi pertanyaannya apakah boleh seperti itu kan? Baik. Ya, terima kasih Ustaz. Barakallahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga apa yang Bapak lakukan jadi amal soleh yang nilainya besar ya. Karena membantu kaum muslimin. Dan Nabi SAW pernah menyebutkan dalam hadis yang sahih, hadis riwayat Muslim, barang siapa man naffasa an muslimin naffasallahu anhu yaumal qiyamah. Barang siapa yang memberikan keringanan bagi seorang muslim, maka Allah akan berikan keringanan baginya di hari kiamat. Ya. Kemudian dalam lanjutan hadis Nabi SAW menyebutkan, barang siapa yang menghilangkan satu kurbatan min kurabid dunya, satu kesulitan yang dialami oleh seorang muslim ketika di dunia, maka Allah Subhanahu wa taala akan hilangkan kesulitan yang akan dialami di akhirat. Dalam hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan ya, Allah Subhanahu wa taala akan memenuhi kebutuhan hamba selama hamba itu memenuhi kebutuhan saudaranya, seorang muslim. Ada banyak keutamaan ketika kita membantu orang lain yang dalam kondisi kesulitan. Sehingga ketika Anda membantu orang yang terjerat riba, kemudian dengan itu dia tidak lagi dikejar-kejar oleh rentenir, dan nanti selanjutnya dia nyicil ke tempat Anda tanpa ada bunga, maka apa yang Anda lakukan adalah amal soleh yang nilainya besar, dan semoga mendapatkan balasan yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sementara keberadaan jaminan itu hak Anda. Anda berhak untuk memegang jaminan itu, karena seperti yang tadi kita sampaikan, semua akad yang di situ melibatkan potensi sengketa, potensi resiko, maka boleh mengambil jaminan, sehingga Anda boleh mengambil jaminan darinya. Wallahu a'lam. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Afwan, Ana mau bertanya. Saudara Ana, si Fulan, diberi amanah untuk menjadi ketua koperasi. Contoh sebut saja 222 Mart. Qadarullah istrinya si Fulan mempunyai usaha kue atau roti. Pertanyaan Ana, bolehkah kue dan roti tersebut, buatan istri si Fulan, dititipkan di toko tersebut di 22 Mart? Apakah kasus ini melanggar hadis larangan sahabat Umar kalau seorang penguasa dilarang memanfaatkan jabatannya atau kekuasaannya? Jazakallahu khairan, barakallahu fikum. Wa jazakumullahu khairan. Wallahu alam, yang saya pahami selama itu sesuai prosedur sehingga tidak melanggar aturan yang ada, insya Allah dia juga punya hak yang sama. Karena posisi ketua koperasi di sini bukan termasuk pejabat pemerintah yang dia bisa membuat kebijakan, aturan, dan undang-undang. Namun posisi ketua koperasi adalah dia posisi pengelola di satu toko itu. Karena itu, selama memenuhi prosedur dan peraturan yang berlaku di toko itu, ya dia punya hak insya Allah. Sehingga semoga tidak masalah jika istrinya juga ikut bergabung menjual kue di koperasi itu. Nah, baik, silahkan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku masih bertanya di luar tema. Untuk saat ini kan pemerintah menekankan agar masyarakatnya divaksin ya. Nah, bagaimana jika ada orang misalkan yang tidak mau divaksin? Apakah itu termasuk dia tidak mentaati perintah pemimpin? Itu aja Ustaz yang saya tanyakan. Masya Allah. Barakallahu fiik. Syukran. Nah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Melihat tingkat kewajiban yang diberikan oleh pemerintah. Jika memang pemerintah sudah menetapkan yang tidak divaksin adalah bentuk pelanggaran hukum, berarti tidak mau divaksin bisa jadi masuk sebagai tindakan tidak mau taat kepada pemerintah. Tapi kalau sifatnya, karena
beberapa kondisi pandemi ini lebih bersifat kepada edaran ya. Edaran. Saya tidak tahu tingkat kekuatan hukumnya. Nanti mungkin Anda bisa tanyakan kepada ahli hukum. Ada yang sifatnya edaran. Nah, edaran itu ada yang lebih kepada anjuran, saran, kemudian penekanan, dan seterusnya. Nah, kalau yang sifatnya seperti ini, mirip sebagaimana orang berobat. Pemerintah menekankan siapapun yang kena COVID misalnya, dia harus segera swab, lalu ke rumah sakit, atau isoman di titik tertentu, di rumah sakit, atau di asrama haji, atau di tempat yang lain, asrama atlet. Misalnya ada masyarakat yang tidak melakukan itu, karena dia nggak enak dengan hukuman sosial. Kalau sudah terkesan dia mantan COVID, itu kan di masyarakat sudah nggak nyaman. Kalau dulu masih terkesan menakutkan, sekarang mungkin sudah agak biasa. Akhirnya dia rahasia, ketika dia kena COVID dia diam aja. Apakah itu termasuk pelanggaran? Nah, mungkin Anda bisa tanya kepada ahli hukum, sejauh mana sebuah aturan itu dianggap sebagai pelanggaran hukum undang-undang pemerintah, dan sejauh mana itu bukan termasuk pelanggaran. Karena ada bertingkat ya, ada yang sifatnya anjuran, ada yang sifatnya penekanan. Nah, vaksin ini kita belum tahu ukurannya, apakah sudah menjadi undang-undang yang jika itu melanggar maka dia melanggar pemerintah, atau bagaimana kita tidak tahu. Seperti PPKM, ini sudah menjadi aturan undang-undang ya. Sehingga kalau melanggar maka dia bisa didenda. Nah, seperti itu tidak boleh secara sengaja melanggar kecuali jika ada alasan yang dibenarkan. Wallahu a'lam. Baik, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya kan habis dapat hibah uang dari bapak saya jual tanah. Dan saya tuh punya satu adik kandung sama satu adik tiri. Dan saya saya nggak bilang nanti dibagi-bagi gitu, tidak. Cuma saya ada niat untuk membagi ke adik kandung saya sama adik tiri saya. Tapi yang adik tiri saya kan tinggal sama bapak saya dan keluarganya itu. Adik tiri kenapa? Tinggal sama bapak saya sama ibunya lah, keluarga gitu. Itu saya memberikan uang jatah ke adik tiri saya itu, tapi kata bapak saya nggak usah, itu buat kamu aja semua. Cuma saya belum bilang ke adik tiri saya itu karena dia masih SMA lah, kelas 2 gitu. Uang jatah dia itu apakah boleh saya pakai Ustadz? Maksudnya emang ayah saya nggak bilang nanti jatah adik kamu ini saya nanggung, situ nggak ada gitu. Cuman itu buat kamu semua aja sama adik kandung saya gitu Ustadz. Baik. Gitu Ustadz. Jazakallahu khairan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena itu dari bapak, berarti yang berhak pemerataan adalah anaknya bapak. Jadi kalau anaknya bapak adalah Anda dan adik kandung Anda, maka hibah uang tadi harus dibagi rata antara Anda dengan adik Anda. Sementara adik tiri, ya, mengingat dia bukan saudara kandung Anda, bukan anaknya bapak, itu kan berarti anak bawaan ibu sambung ya, bawaan ibu tiri. Dia tidak berhak atas hibah ini. Namun kalau Anda berbaik hati ngasih ke adik tiri Anda, silahkan, sah-sah saja, diperbolehkan. Dan barangkali mungkin bapak juga sudah ngasih ya. Tapi misalnya Anda berbaik hati, ini nilainya cukup besar, sekian juta, bagikan sama rata dengan adik kandung. Lalu jatah Anda berikan sebagian ke adik tiri, insya Allah itu amal yang soleh, termasuk di antara bentuk memberikan kebaikan kepada orang lain. Wallahu a'lam. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bagaimana hukum DP? Misal pesan barang seharga 200.000,
barangnya belum ada, baru pesan setelah ada. Syukron. Barangnya belum ada, baru pesan setelah ada maksudnya. Barangnya itu belum ada. Terus baru bayar setelah barangnya. Baru bayar setelah ada. Kalau DP dibayarkan sebelum barang ada, maka ini tidak boleh dijadikan sebagai DP. Jadi DP ini pindah hak milik ya. Pindah hak milik menjadi milik penjual. Jadi milik penjual. Tapi syaratnya untuk bisa berstatus sebagai uang yang pindah hak milik di sini, maka penjual harus sudah punya barang. Sudah punya barang. Kalau dia belum punya barang, tidak boleh dia minta DP. Nanti jadinya jual beli kalik, utang dengan utang. Sehingga dia harus punya barang dulu. Karena itu kalau ada konsumen pesan, ya, lalu dia diminta untuk bayar DP, ini tidak boleh. Yang boleh adalah uang jaminan, nah itu boleh. Tapi nanti kalau nggak jadi beli, uang jaminan ini dikembalikan. Sehingga posisi uang jaminan hamis jiddiyah di sini sifatnya hanya untuk menunjukkan keseriusan ketika dia pesan barang. Bukan main-main. Saya serius pesan, maka ini jaminannya. Bukti kalau saya serius. Bukan main-main. Boleh insya Allah. Wallahu a'lam. Baik, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, aku mau bertanya, ini Ustaz, kakak saya kan sedang sakit. Kalau kena air, kemudian terus kemarin juga kram. Mohon maaf, putus-putus ya. Terus ya sudah suci dari hari ini. Apakah kalau tidak mandi terus bagaimana? Ustaz? Saya ulang ya Gitu, pertanyaannya. Kakak dalam kondisi haid, sakit, Iya, dalam dan kondisi nggak haid bisa sakit. kena air. Kalau kena air sakit, Kalau menggigil. menggigil. badannya. Bisa nggak pakai air hangat? Belum tahu, nanti coba ditanya. Baik, cukup. Terus bagaimana Ustaz kondisinya seperti itu? Suka kram badannya gitu. Baik. Iya. Kalau khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Orang yang sakit sehingga dia tidak bisa mandi pakai air dingin atau berwudu menggunakan air dingin, maka dia bisa menghangatkan air itu selama masih memungkinkan. Jika ternyata menggunakan air hangat juga beresiko, maka dia bisa tayamum. Loh, tayamum itu kan untuk wudu. Oh tidak, tayamum itu untuk mandi dan wudu. Jadi toharoh itu ada dua. Ada toharoh asliyah, ada toharoh badaliyah. Toharoh asal dan toharoh badal berarti pengganti ya. Toharoh pengganti. Toharoh asal itu menggunakan air. Toharoh pengganti itu menggunakan tanah. Yang ini ada dua, wudu dan mandi. Yang ini satu, yaitu tayamum. Sehingga kalau ada orang yang tidak bisa wudu atau tidak bisa mandi, apapun sebabnya, baik karena junub, karena mimpi, suci dari haid, suci dari nifas, atau yang lainnya, dan dia tidak bisa melakukan toharoh dengan menggunakan air, maka dia bisa ke gantinya, yaitu tayamum. Sehingga tayamum itu bisa menggantikan wudu dan mandi. Ya. Wallahu a'lam. Baik. Cukup? Bismillah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi.
saya memproduksi produk tas. Ada pihak bank konvensional yang meminta dibuatkan tas dan diberi logo bank tersebut. Apakah boleh, Ustadz? Jazakallah khairan. Sebagai saran sebaiknya tidak ya, karena di situ ada logonya dan seterusnya, yang tentu saja ini akan semakin menyemarakkan kegiatan yang mereka lakukan, sementara kita di posisi tidak setuju dengan semua praktek riba yang mereka lakukan. Padahal ini mendukung terselenggaranya itu, maka kalau Anda bisa menolak pesanan itu, ya Anda bisa tolak meskipun sangat menjanjikan. Ya. Karena bagi sebagian orang, klien yang paling menyenangkan itu bank. Ya. Nggak repot, nggak rumit, tidak rewel, duitnya lancar. Nilainya gede. Makanya kalau sudah dapat klien bank tuh senang mereka, untungnya gede. Dan itulah tantangan, ujian bagi para pengusaha muslim. Sehingga kalau dia bersabar dan berusaha untuk memilih yang terbaik, Allah Subhanahu wa taala akan mendatangkan keberkahan insyaallah taala. Ya, semoga Allah datangkan keberkahan. Karena itu kami sarankan jika bisa ditolak silahkan ditolak. Wallahu a'lam. Baik, silahkan. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya mau bertanya mengenai asuransi Ustadz. Jadi teman saya membeli sebuah mobil di tempat leasing syariah, dan beliau dan leasing syariah ini mewajibkan bahwasannya si pembeli harus memakai asuransi begitu Ustaz. Dan asuransi ini hanya dibayar di awal aja, jadi untuk seterusnya nggak ada lagi untuk pembayaran asuransinya begitu Ustaz. Asuransinya all risk ini? Ya, all risk. Jadi yang ingin saya tanyakan, bagaimana hukumnya? Sementara kan yang saya tahu belum ada yang namanya asuransi syariah begitu Ustaz. Preminya berapa Pak? Boleh sebutkan? Sekitar 5 jutaan lebih. Ya. Baik. Untuk bayar di awal aja Ustaz. Dan Siap. ini kata mereka untuk persyaratan gitu. Wajib katanya. Baik. Terima kasih Ustaz. Jazakallahu khairan. Wa jazakumullahu khairan. Baik, saya tidak membahas skema dengan leasing syariah ya. Karena tadi tidak disebutkan seperti apa skemanya. Dan leasing ini mensyaratkan kalau beli mobil maka konsumen harus mengikuti asuransi. Asuransi baik preminya bayar di awal sekali atau preminya dibayarkan bulanan, sama saja itu kan bayar ya. Intinya begini, bahwa kita sepakat asuransi ini berbasis gharar. Semua orang tahu asuransi berbasis gharar. Sampai pun pelaku asuransi sendiri. Sehingga pelaku asuransi, dia membayar premi senilai tertentu. Tanya ke dia, ada nggak jaminan Bapak akan bisa mendapatkan manfaat dari situ? Nggak tahu Mas, nggak ngerti kita. Karena nggak ngerti, berarti Anda bayar dan Anda mendapatkan sesuatu yang nggak jelas. Ya memang seperti itu sistem asuransi. Nah itu apa lagi kalau bukan gharar? Sehingga para pembela asuransi sekalipun dia tahu kalau asuransi itu nggak jelas bayar. Cuman bagi mereka saya membeli ketenangan. Sehingga saya nyaman dengan ikut itu. Dimana nanti kalau ada resiko saya tinggal ngeklaim, ada resiko tinggal ngeklaim. Dia merasa nyaman dengan itu. Nah jawabannya kalau sebatas merasa nyaman itu bukan standar. Karena perasaan masing-masing orang berbeda-beda. Dan Anda meminta jaminan orang lain dengan cara membayar, padahal orang itu belum tentu bisa memberikan manfaat kepada Anda. Dan seperti ini tidak diperbolehkan. Baik, sehingga kalau misalnya begini ya, tadi, Anda bayar premi. Di situ ada dua kemungkinan. Antara bisa dapat klaim, atau hangus. Premi itu bisa hangus. Ini senilai 5 juta.
antara klaim dan hangus ini peluangnya berapa persen? Ya sama, 50-50. 50% bisa dapat, 50% bisa hangus. Kalau ada potensi kecelakaan ya dapat, kalau enggak ya hangus. Intinya karena ini nggak jelas, di sini 50% peluang klaim, 50% peluang hangus. Sehingga di sini tidak jelas. Begini. Karena itu kalau kita gunakan standar teori iwat dan muawat, ini hanya tools ya. Iwat dan muawatnya sebuah tools yang bisa kita gunakan untuk menjawab yang goror-goror kayak gini. Iwatnya kan 5 juta. Jelas nggak ini? Jelas. Duit 5 juta terukur, jelas. Muawatnya apa? Wallahu alam. Apa muawatnya? Jaminan resiko. Jaminan resiko itu jelas nggak? Ini nggak jelas, wallahu alam. Kalau nggak ada resiko sama sekali, hilang itu Pak 5 juta. Kalau kecelakaan sampai 10 juta, ya kamu dapat 10 juta. Mobil hilang, oh kamu diganti 200 juta. Wow, Masya Allah. 5 juta itu bisa untuk banyak hal yang semuanya nggak jelas. Sehingga dia bayar 5 juta. Ini kan ibarat dia menaruh taruhan. Dia pasang taruhan 5 juta. Ya. Dan nanti dia mendapatkan beberapa pilihan hadiah. Hadiah yang pertama, kecelakaan berat. 10 juta. Maksimal klaim berapa? 50 juta misalnya. Kecelakaan berat 50 juta. Nanti ukuran kecelakaan di bawahnya 40, 30 dan seterusnya. Sampai yang minimal adalah 5 juta. Dari tingkatan-tingkatan kecelakaan itu ada nggak yang pasti? Ada Pak, tak tabrak no. Wah itu jangan, Anda merusak kalau kayak gitu. Dan pihak asuransi nggak bakalan mau kalau kemudian itu atas kesengajaan nasabah. Sehingga semua resiko ini nggak jelas. Karena nggak jelas, kenapa diperdagangkan? Kenapa dia disuruh bayar? Perdagangan yang objeknya nggak jelas, itulah gharar. Sehingga ketika tidak terjadi keseimbangan nilai kejelasan, ini jadinya kan tidak jelas. Tidak terjadi keseimbangan nilai kejelasan, maka kita bisa simpulkan itu adalah gharar. Dan nilai kejelasan itu diperjualbelikan, diperdagangkan. Karena yang namanya resiko kita tidak tahu apakah nanti akan terjadi atau tidak. Nah, sehingga di sini kalau memang leasing ini mengklaim dirinya syariah, sementara ada persyaratan seperti ini, ya kita jadi ragu. Kok ada kayak gini sementara dia sendiri menamakan syariah. Wallahu a'lam. Baik. Silakan. Halo. Silakan Bapak. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Saya hamba Allah dari Bekasi. Barakallahu fiik. Mau nanya, saya rencana mau daftar taksi online. Terus di sana ada syaratnya mobilnya harus ada asuransi all risk gitu. Nah itu gimana, boleh nggak Ustaz ya? Walaupun saya yakin saya kayaknya asuransi itu nggak boleh gitu. Tapi di sini disyaratkan kalau mau jadi driver taksi online harus ada mobilnya ada asuransi gitu Ustaz. Baik. Terima kasih Ustaz. Jazakallah khair. Wa jazakumullah khairan. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini boleh saya bahas besok aja ya? Oh. Baik, insya Allah kita bahas besok Bapak biar lebih komprehensif. Karena ini kaitannya dengan macam-macam gharar. Semoga nanti bisa memahamkan ya. Sementara waktunya cukup terbatas. Baik, demikian yang bisa kita sampaikan. Semoga apa yang kita bahas ini bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.